Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Jembatan Syafaat. Kami sangat senang dapat berbagi konten menarik dengan kalian semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita mulai. Tanda-tanda orang yang diterima sholatnya sebagai berikut. Yang pertama, dia yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesarannya Allah. Sholat yang diterima ialah sholat yang dilakukan dengan penuh tawadu karena kebesaran dan keagungan Allah. Kata Rasulullah SAW, sholatlah, sholat yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kekhusyuan tidak akan pernah tercapai bila kecintaan kepada dunia menguasai hati. Allah tidak akan terasa bila urusan dunia menjadi pusat perhatian. Diriwayatkan bahwa Ali bin Husain beliau berwudu. Pucat wajahnya seakan-akan menghadapi sesuatu yang menakutkan. Ketika ditanya apa gerangan yang menimpanya ketika wudhu, ia menjawab, "Tahukah kamu di hadapan siapa aku akan berdiri?" Ali bin Husain ingin mengingatkan kita bahwa pada waktu sholat kita berhadapan dengan Allah yang maha besar. Seorang di antara tabi'in, Khalaf bin Ayyub, membiarkan lalat yang hinggap pada tubuhnya ketika ia sholat. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tahan menghadapi gangguan lalat, Khalaf menjawab, "Aku dengar penjahat-penjahat tahan dicambuki dan bangga atas ketahanan mereka. Mengapa aku tahan terhadap lalat padahal aku berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin?" Inilah orang-orang yang tawadu biha li uzmati, yang merendahkan diri karena kebesaran Allah. Nah, yang kedua, dia tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Kata Allah, tawadunya dalam sholat menghadirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuatan tidak menyebabkan ia sombong karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya berbudak orang lain karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibanding dengan luasnya ilmu Allah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu saja. Yang ketiga, dia tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Dalam hidup, sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat kecil ataupun besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi, mungkin pernah kita berdosa kepada orang lain, mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga, mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, bahkan mungkin kita pernah menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah saja. Yang keempat, mengisi sebagian siangnya untuk berzikir kepada Allah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi SAW menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah. Berzikir bukan saja diisyaratkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat ketika berdiri, duduk, dan berbaring pada satu majelis saja." Sahabat menemukan Rasulullah membaca istighfar 100 kali. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah tentramlah hati. Yang kelima, dia menyayangi orang miskin. Orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan mengasihi orang yang mendapat musibah. Sholat yang diterima Allah tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir, miskin.
orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggalkan suaminya, dan orang yang menderita, orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk sholat tahajud di malam hari. Tidak diterima sholatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak disentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh tak acuh saja terhadap masalah kemiskinan bangsanya. Tidak akan masuk surga orang yang kenyang padahal tetangganya kelaparan di sampingnya, kata Rasulullah SAW. Nah, bila kelima ciri dijalankan, maka Allah berfirman, cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kebesaranku, aku suruh malaikat menjaganya. Aku berikan cahaya ketika ia kegelapan, aku berikan ilmu ketika ia kebingungan. Orang semacam itu seperti Firdaus di surga. Nah, itulah tadi firman-Nya Allah. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel Jembatan Syafaat untuk mendapatkan update konten-konten Islami lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.